Shalom umat Tuhan, umat yang dicintai oleh Tuhan. Kembali hari ini kita menikmati pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan yang kali ini dari kitab Keluaran 25, 26, dan 27. Kita bersyukur setiap saat kita membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan selalu menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani buat hidup kita dan menjadi penunjuk jalan bagi kita, termasuk sikap hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan, pada saat kita memulai membaca di dalam kitab Keluaran pasal 25, kita akan teringat beberapa peristiwa yang melatar belakangi pasal 25 ini. Saya teringat saudara cerita dari kitab Kejadian bagaimana Tuhan membawa Yusuf dengan caranya Tuhan, sehingga Yusuf menjadi penguasa orang kedua sesudah Firaun di Mesir. Lalu kemudian pertemuan dengan saudara-saudaranya dan perkataan Yusuf yang sangat-sangat menguatkan dan sangat memotivasi kehidupan kita, mengatakan manusia merekarkakan kejahatan tetapi Tuhan merekarkakan kebaikan untuk memelihara satu umat, yaitu umat Israel, umat Tuhan. Dan pada saat mereka keluar dari Mesir, kita mengingat juga di awal kitab Keluaran ini cerita tentang bagaimana Tuhan membuat bangsa Mesir menjadi bermurah hati, dan bahkan dikatakan seperti bangsa Israel merampasi mereka. Maksudnya adalah pada saat mereka meminta untuk diberikan emas, perak, lalu batu-batu berharga dari mereka, dan mereka semua memberikannya karena Tuhan memberikan atau membuat hati mereka menjadi bermurah hati kepada bangsa Israel. Dan kita sampai di pasal 25 dari kitab Keluaran ini, kita melihat inilah tujuan Tuhan, dan kita belajar dari diri kita sendiri pada saat Tuhan memberkati kita sebagai umat Tuhan. Saya percaya dari pembacaan ini, pembelajaran ini, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana bagi hidup kita, bagi berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu untuk bersama-sama kita dapat membangun rumah Tuhan, kita dapat membangun kebersamaan di dalam Tuhan. Tuhan memerlukan kita. Coba kita sama-sama simak. Saya ajak kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25. Kita akan mulai baca ayat yang kedua. Firman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Nah, saudara, memang pada saat itu mereka mendapatkan dari bangsa Israel, kalau mau dibilang itu menjadi milik mereka masing-masing. Tetapi saudara, Tuhan punya rencana, tetapi rencana Tuhan selalu kita lihat berdasarkan kerelaan dari umatnya. Ada satu kata di sini, yaitu yang terdorong. Setiap orang yang terdorong hatinya, itu luar biasa. Tuhan tuh tidak pernah memaksa seseorang. Walaupun itu sepertinya wajib dilakukan oleh umat Tuhan, karena itu semua juga berasal dari Tuhan, berkatnya berkat dari Tuhan, walaupun melibatkan mereka untuk meminta kepada bangsa Mesir waktu itu. Tetapi itu semua Tuhan ingin kita mengekspresikan hati yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan, terdorong, tidak dipaksa. Walaupun itu kita melihat sebenarnya satu kewajiban yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan kita melanjutkan ayat yang ketiga, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, dan tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotan, demikianlah kamu harus membuatnya. Dan kata-kata Tuhan ini diberikan kepada Musa pada saat Musa akhirnya naik ke Gunung Sinai.
dan berbicara dengan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Tuhan sudah mempersiapkan kita. Kemarin sudah berbicara dan membaca bersama-sama bagaimana Tuhan mempersiapkan umatnya untuk menerima firman Tuhan, untuk mendapatkan aturan-aturan atau perintah-perintah Tuhan, apa yang harus mereka lakukan. Dan pertama-tama yang Tuhan inginkan adalah, yang pertama, Tuhan memberikan firman kepada bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan ingin mereka membangun bait Allah. Saya bercerita sedikit pada saat kita memulai pelayanan awal yang Tuhan karuniakan kepada kita pada bulan awal-awal tahun ya, bulan-bulan awal di tahun 2017. Waktu saya mulai berdoa, pertama kali yang Tuhan berikan kepada saya apa yang harus kamu lakukan kepada jemaat Tuhan, yaitu berakar dalam firman. Itulah sebabnya ini bukan cuma sekedar program, tetapi apa yang kita lakukan dari tahun ke tahun, dari pasca ke pasca, yaitu agar kita berakar di dalam firman Tuhan. Tapi saudara, sesudah itu kita belajar di bangsa Israel bahwa kita harus membangun bait Allah bersama-sama. Dan di pasal yang ke-25 ini, Tuhan memberikan kepada Musa detail pembangunan tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu berbicara soal kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Dan kalau kita membaca secara detail, termasuk bagaimana Musa harus membangun bait Allah yang semuanya dilapisi dengan emas murni. Lalu kemudian apapun yang dimasukkan di dalam tabut perjanjian, lalu ukuran dan segala macam detailnya itu sangat-sangat terinci dan sangat-sangat tepat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita melihat Tuhan sangat detail dalam hal ini, dan kita melihat bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita dengan cara kerja Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, dan kita dapat mempercayai Tuhan dalam setiap rencananya. Dan di ayat yang terakhir, di pasal 25, di situ dikatakan Tuhan kepada Musa bahwa, kita baca bersama-sama, dan ingatlah bahwa engkau, sekali lagi Tuhan katakan bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Itu berarti sangat jelas Tuhan memberikan contoh kepada Musa bagaimana dia harus membangun tabut bait Allah. Lalu kemudian di pasal yang ke-26 kita melihat bahwa Tuhan juga mengarahkan Musa dan memberikan detail bagaimana dia harus membangun bait Allah. Dan Tuhan sangat detail dengan segala kayu-kayu yang harus dilapisi emas, dan juga bagaimana kain-kain, warna kain-kain yang harus dibangun, yang harus diperlukan dan harus diikutkan di situ. Dan segala detail Tuhan sangat-sangat teliti dan sangat detail, sangat terperinci dan sangat jelas memberikan kepada Musa bagaimana Musa harus membangunnya. Lalu kemudian kita sampai kepada pasal yang ke-27, pasal yang terakhir untuk hari ini, untuk kita baca bersama-sama bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk membangun mezbah korban bakaran. Dan kita tahu bahwa di mezbah itu, saudara, selalu ada kambing, domba, dan ada binatang korban persembahan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan secara jelas kita juga melihat segala sesuatu yang diperlukan, kayu-kayu dan sebagainya, itu semua dari emas. Kita melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh menginginkan umat Tuhan untuk dapat memiliki bait Allah yang menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, dan merupakan tempat pertemuan umat Tuhan dengan Tuhannya, dengan Allahnya sendiri. Dan kita melihat bagaimana Tuhan membuat itu lebih indah, dan itu paling menyolok, itu berbeda dengan tenda-tenda yang ada di masyarakat. Ada di setiap tenda yang dimiliki oleh setiap keluarga orang Israel. Inilah kita belajar bahwa kita harus mendahulukan bait Allah dan mendahulukan apapun yang merupakan lambang kehadiran Tuhan, tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Dan kita boleh belajar bahwa Tuhan sangat-sangat bermaksud bahwa umat Tuhan harus terlibat di dalamnya. Dan ini menjadi gambaran untuk gereja. Dan memang tidak sedikit kita melihat gereja-gereja Tuhan belajar dari perjanjian lama, belajar dari kitab Keluaran ini dan kitab-kitab Taurat Musa yang akan kita sama-sama pelajari. Kita melihat bahwa Tuhan bermaksud untuk
dapat menunjukkan kepada manusia, kepada orang-orang, kepada siapapun, kepada orang-orang yang belum mengenal Dia, tentang kebesaran, tentang kebegahan, tentang kedahsyatan Tuhan. Dan memang kita tahu bahwa hal-hal yang dibangun itu adalah hal yang fana, bisa rusak, bisa hilang. Tetapi saudara, kita dapat melihat bagaimana Tuhan ingin kita dapat mempermuliakan, bukan hanya dengan hal-hal yang tidak kelihatan dengan mata, saudara, tetapi yang dapat langsung dilihat oleh orang, dilihat dengan mata, bahwa kita sungguh-sungguh umat Tuhan dengan rela, dengan sukacita. Kita ingin mempermuliakan Tuhan dengan apapun yang dapat kita lakukan dengan secara kelihatan mata. Dan kita melihat bagaimana umat Tuhan dimaksudkan oleh Tuhan untuk terlibat di dalamnya, dalam membangun bait Allah. Bagaimana Tuhan akan memberkati umat Tuhan, sehingga mereka dengan berkat yang Tuhan berikan itu dapat sama-sama membangun. Kita melihat ayat yang terakhir di dalam pasal yang ke-27. Kita melihat ayat yang ke-20 dan 21 di sini jelas-jelas bahwa Tuhan bermaksud umat Tuhan terlibat secara aktif di dalamnya. Ayat 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Saudara, itu berarti bahwa minyak zaitun tumbuk yang murni itu untuk lampu harus ada setiap hari. Itulah sebabnya, dan saya pernah berada di tempat pengolahan minyak zaitun itu untuk lampu. Nomor 1 itu yang murni itu dipakai untuk lampu di bait Allah. Saya mendapatkan penerangan dari orang Israel yang menjaga display itu, dan dikatakan itu nomor 1, itu yang paling utama, yang hasil nomor 1, karena ada beberapa tahapan, saudara, proses untuk mendapatkan minyak zaitun, tetapi yang murni, yang paling pertama itu hanya dipakai untuk bait Allah. Lalu kemudian yang kedua baru dipakai untuk bangsa Israel, untuk dipakai makan, ada yang dipakai untuk yang lain-lain, saudara. Kita melihat, dan itu minyak zaitun itu tidak didapat dari bangsa Israel, dari bangsa Mesir, tetapi itu yang dikerjakan oleh mereka, harus ditanam, dan mereka harus menunggu hasilnya, dan mereka harus mengolah itu. Dan kita lihat bahwa setiap hari ada dari bangsa Israel, ada dari rakyat yang melakukannya untuk keperluan bait Allah. Lalu kemudian ayat 21, di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya, dan petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Jadi ayat 20 dan 21 ini. Dan sebab itu, saudara, kita dapat melihat bagaimana Tuhan bermaksud bagi kita semua. Seperti contoh, saya dapat melihat umat pilihan Tuhan dan pelaksanaan bait Allah, termasuk juga bait-bait Allah yang dipakai untuk bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan di dalam suku-suku mereka. Nah, saudara, kita melihat bahwa Tuhan bermaksud agar kita semua harus terlibat di dalamnya. Bukan hanya datang dan beribadah, sekedar mengisi keanggotaan gereja, tetapi kita harus terlibat aktif di dalamnya. Jadi dimanapun saudara berada, dimanapun gereja saudara berada, mari coba untuk mengaktifkan diri, terlibat di dalamnya, untuk sama-sama dapat membangun dan sama-sama boleh menjadi berkat bagi masyarakat. Saya tidak berbicara soal penyalahgunaan, di mana-mana ada penyelewengan, saudara. Bahkan di dalam pelaksanaan, kalau kita dapat belajar nantinya ke depan, ada juga penyelewengan dari umat Tuhan, dari bahkan sampai kepada imam-imam. Tetapi itu adalah urusan Tuhan. Tuhan akan berperkara dengan orang-orang yang menyalahgunakan yang seharusnya dipakai untuk pembangunan bait Allah dan juga untuk pelaksanaan pelayanan. Nah, saudara, mari kita fokus kepada Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita pada saat kita taat, pada saat kita melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita, sama seperti Musa dan juga bagi orang Israel yang kita pelajari dan kita
sama-sama menikmati sebagai pelajaran dan makanan rohani. Dan saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua tetap maju terus dengan semangat di hadapan Tuhan. Pada saatnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan pada kita. Haleluya, mari bersiap-siap karena waktu Tuhan Yesus juga bagi saya dan saudara tidak lama lagi. Segala harta dunia, kata firman Tuhan, itu fana, sekali waktu juga akan hilang. Tetapi apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, itu akan kekal selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.